Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Al-Ushul As-Sittah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dengan syarah dari Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita sampai pada bagian yang terakhir dari kitab ini, yaitu bagian Al-As'ilatu, pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, athabakumullahu fadilata syekhi. Wahai syekh yang mulia, semoga Allah Ta'ala memberikan Anda ganjaran pahala. Ma ra'yukum fi man yaqulu innal maqsuda bi ulil amri alladzina dzukiru fil ayati humul ulama'u wa laysu al umara'u. Apa pendapat Anda, wahai Syekh, tentang orang-orang yang mengatakan yang dimaksud dengan istilah ulil amri yang mereka disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, bahwasanya ulil amri tersebut adalah ulama, bukan umara. Maka Syekh Shalih Fauzan menjawab, hadza ghalatun. Ini adalah kekeliruan, ini adalah pemahaman yang keliru. Li'annal ayata syamilatun tashmalu al-ulama'a wal umara'a. Karena ayat-ayat yang menyebutkan istilah ulil amri itu syamilah, mencakup semuanya, artinya umum. Tashmalul ulama, mencakup para ulama dan juga umara. Jadi ulil amri artinya ulama dan juga umara. Hadza huwa sahihu. Inilah penafsiran yang benar. Annaha fil umara'i wa fil ulama'i. Bahwasanya istilah ulil amri maksudnya adalah umara, para pemimpin, para penguasa, dan juga ulama. Kulluhum yuqalu lahum ulil amri. Semuanya disebutkan tentang mereka dengan istilah ulil amri. Kemudian fatwa yang kedua, ahsanallahu ilaikum. Wahai Syekh, semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada Anda. Halil ladzina yadhhabuna lil kuhani wal arrafina yakfuruna kufran akbar. Apakah orang-orang yang pergi ke dukun-dukun dan juga para peramal, mereka kufur dengan jenis kekufuran akbar? Wa yu'amiluna mu'amalatal murtaddina, atau wa yu'amaluna mu'amalatal murtaddina. Dan apakah mereka diperlakukan dengan perlakuan untuk orang-orang murtad? Apakah mereka kita anggap murtad? Maka Syekh Shalih Fauzan menjawab, nahnu naqulu ma qalahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kami ucapkan adalah sebagaimana yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu fi ma yaqulu. Barang siapa yang datang kepada peramal atau kepada dukun, kemudian dia benarkan perkataan mereka, perkataan peramal atau perkataan dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka dia telah kufur, terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatwa yang ketiga, athabakumullahu. Wahai Syekh, semoga Allah Ta'ala memberikan Anda ganjaran berupa pahala. Su'alun yaqulu. Ada sebuah pertanyaan, penanya mengatakan, ma raddukum ala hadha ta'biri.
Apa bantahan Anda terhadap ungkapan berikut ini? Alladzi yudarrasu fil madarisi. Yang ungkapan ini diajarkan di sekolah-sekolah. Yaitu ungkapan yang berbunyi annal madata la tafna. Bahwasanya madah, bahwasanya materi atau makhluk itu tidak fana. Makhluk itu tidak akan binasa, tidak akan hancur, akan terus ada. Wala tustahdatsu minal adami, dan bahwasanya makhluk tidak terjadi dari ketiadaan. Ya, makhluk itu terjadinya tidak diawali dengan ketiadaan, kemudian baru diciptakan. Artinya ini mengatakan tidak ada penciptaan. Ma'annallaha badi'us samawati wal ardi. Padahal Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan langit dan bumi. Maka Syekh Shalih Fauzan menjawab, hadza kalamu ahli tabi'ati. Inilah kalam, perkataan atau keyakinan suatu sekte atau suatu kelompok yang bernama ahlu tabi'ah. Dengan istilah lain, pemahaman materialisme. Alladzina yaquluna bit-tabi'ati. Yang mereka meyakini pemahaman materialisme. Ya, bahwasanya tadi makhluk itu tidak fana dan makhluk itu bukan diciptakan oleh Tuhan. Tidak ada penciptaan oleh Tuhan. Tidak diawali dengan ketiadaan. Wala yuqirruna bil khaliqi, dan mereka tidak meyakini adanya khaliq. Tidak meyakini adanya Tuhan yang menciptakan alam semesta. Wal haqqu anna kulla syai'in yujadu min adamin. Dan yang benar, segala sesuatu itu diciptakan dari awalnya tidak ada. Wa yafna ba'da wujudihi. Dan semua makhluk itu fana setelah dia ada, setelah dia ciptakan, maka dia akan hancur, akan hilang, akan mati. Illallahu subhanahu wa ta'ala, kecuali satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak diciptakan dan Allah tidak fana. Fa'innahu la bidayata lahu wa la nihayata, karena Allah itu tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Allah Ta'ala berfirman, kullu man 'alaiha fan. Setiap makhluk yang ada di dunia pasti fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikrami. Dan hanya tersisa wajah Rabbmu. Wajah Rabbmu maksudnya Rabbmu, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah memiliki jalal, keagungan dan kemuliaan. Surat Ar-Rahman ayat 26 sampai ayat 27. Maka ini menunjukkan bahwasanya seluruh makhluk itu diciptakan dan juga mereka fana, pasti akan hancur, pasti akan mati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah bukan makhluk, Allah tidak ciptakan, namun Allah yang menciptakan, dan Allah tidak ada nihayah, tidak ada akhirnya. Allah abadi. Kemudian fatwa yang selanjutnya, Fadilatul Syekhi, wahai Syekh yang mulia, hunaka ba'dul ikhwati yantasibuna ila jama'ati tablighi. Ada sebagian saudara kita yang mereka menisbatkan diri kepada kelompok jamaah tabligh. Wa yad'unana katsiran lil khuruji ma'ahum. Dan mereka seringkali mengajak kami untuk khuruj bersama dengan mereka. Khuruj artinya di antara ritual jamaah tabligh untuk pergi keluar berdakwah 10 hari, 40 hari. Wa yastadilluna ala kaunihim 'alal haqqi bi kathrati man yahtaduna ala aidihim. Dan mereka beralasan
untuk menunjukkan bahwasanya mereka di atas kebenaran dengan alasan bahwasanya banyak sekali orang-orang yang mendapatkan petunjuk melalui sebab mereka. Minal kuffari wa ghairihim, baik dari kalangan orang-orang kafir maupun yang selain orang kafir. Fi anha'il alami, di segala penjuru dunia. Jadi Jamaah Tabligh mengatakan banyak yang mendapatkan hidayah dari mereka. Ini menunjukkan mereka itu benar. Demikian kata mereka. Fa kaifa naruddu alaihim, maka bagaimana kita membantah pernyataan yang demikian. Maka Syekh Shalih Fauzan mengatakan naruddu alaihim bi an naqula. Kita bantah pernyataan mereka tersebut dengan kita katakan, manil ladzi ihtada ala aidihim fit tauhid. Siapa orang yang mendapatkan petunjuk melalui Jamaah Tabligh sehingga mereka bertauhid? Siapa yang mendapatkan petunjuk berupa tauhid yang benar melalui sebab Jamaah Tabligh? Hal wahidun minal kuffari aw minal mubtadi'ati aw minal kuburriyina ihtada ala yadi jama'ati tablighi wa taraka syirka. Apakah ada satu orang saja dari kalangan orang-orang kafir atau orang-orang ahlul bid'ah atau para penyembah kuburan yang mendapatkan petunjuk melalui sebab Jamaah Tabligh sehingga mereka meninggalkan kesyirikan, wa taba ilallahi minasyirki, dan sehingga mereka bertobat kepada Allah dari kesyirikan, wa arafat tauhida, dan sehingga mereka mengenal tauhid yang benar, aula, ataukah tidak ada yang demikian? Ada tidak satu orang saja yang didakwahi oleh Jamaah Tabligh kemudian mengenal tauhid yang benar? Ini kata Syekh Shalih Fauzan. Innamahum yutawwibunan nasa minadz-dzunubi. Namun yang mereka lakukan, Jamaah Tabligh lakukan adalah mengajak manusia bertaubat dari dosa-dosa saja. Lakinna syirka la ya'tariduna lahu qattu. Adapun kesyirikan, maka Jamaah Tabligh tidak mengkritiknya sama sekali. Wala yuhadziruna minhu, dan tidak mentahdzir, tidak mengajak orang-orang untuk menjauhi minhu kesyirikan. Walidzalika taktsuru fi biladihim ibadatul adrihati wal quburi. Oleh karena itu banyak sekali di negeri-negerinya Jamaah Tabligh, di negeri-negeri yang terdapat Jamaah Tabligh, banyak sekali peribadahan kepada situs-situs keramat dan juga kuburan-kuburan. Wala ya'tariduna laha, dan mereka tidak mengkritik perbuatan tersebut. Fama ma'na hadza? Lalu apa maknanya dari apa yang mereka lakukan ini? Wa ayyu da'watin hadhihi? Lalu dakwah apa yang mereka lakukan ini? Tsumma innahum yutawwibunan nasa minal ma'asi. Kemudian mereka juga mengajak manusia untuk bertaubat dari maksiat-maksiat, wa yudkhilunahum fil bid'ah. Namun kemudian memasukkan mereka ke dalam kebid'ahan-kebid'ahan. Allati yasiruna alaihim, yang mereka memang sudah lakukan selama ini. Fi minhajihim al-ma'rufi, dalam manhaj mereka, dalam metode beragama mereka yang kita sudah kenal bersama. Kemudian fatwa yang selanjutnya, athabakumullahu, wahai Syekh, semoga Allah Ta'ala memberikan ganjaran pahala kepada Anda. Ma hukmu salatit tasbihi, apa hukum salat tasbih? Syekh Shalih Fauzan menjawab, lam tathbut anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah tersebut tidak sahih dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan amalan yang tidak ada dalilnya atau landasannya dari kami, maka
amalan tersebut tertolak. Wa ma damat lam tathbut fala yajuzul amalu biha. Selama dalilnya tidak sahih, maka tidak boleh mengamalkan amalan tersebut. Wa aidan fiha gharabatun min nahiyati sifatiha. Dan juga di dalam ibadah salat tasbih tersebut terdapat keanehan dari segi tata caranya. Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam naha an qiraatil Qur'ani fir ruku'i was sujudi. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membaca Al-Qur'an ketika ruku dan ketika sujud. Wa hiya fiha qiraatun lil Qur'ani fir ruku'i was sujudi. Padahal di dalam salat tasbih tersebut terdapat pembacaan Al-Qur'an ketika ruku dan ketika sujud. Wa fiha sifatun mukhalifatun lis-salawatil masyru'ati. Dan di dalam salat tasbih tersebut terdapat tata cara yang menyelisihi tata cara salat yang disyariatkan. Mimma yadullu ala annaha laysa laha aslun. Yang ini salah satu poin yang menunjukkan bahwasanya salat tasbih tersebut tidak memiliki landasan. Falladhi yuridul khaira fahuwa mawjudun fis salawatil masyru'ati. Orang yang menginginkan kebaikan, maka kebaikan itu ada di dalam salat-salat yang lain yang disyariatkan. Shalli ya akhi salat ad-duha. Wahai saudaraku, salatlah, kerjakanlah salat. Contohnya salat duha. Shalli salat al-laili, kerjakanlah salat malam. Wal witri atau salat witir, war rawatibi ma'al faraidhi. Dan kerjakanlah salat sunnah rawatib bersamaan dengan salat-salat wajib. Al-babu maftuhun, bab atau pintu kebaikan itu terbuka lebar. Kemudian Syekh Shalih Fauzan menutup kitab ini dengan salawat. Beliau mengucapkan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Demikian kita ucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Telah kita selesaikan pembacaan kitab Syarah Al-Usul As-Sittah. Demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.